Selamat siang menjelang sore Bu Popi. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang hubungan internasional dan beberapa contoh yang kami dapat. Perkenalkan, nama saya Sherlyn Delima, kelas 4. Saya kelas Terminal ASEAN 10. Saya Davin Junior, ASEAN 11. Dan saya Sikrim Bena, ASEAN 27. Pertama, apa itu hubungan internasional? Hubungan internasional adalah disiplin ilmu yang mempelajari interaksi antara negara-negara, organisasi internasional, perusahaan multinasional, serta individu di tingkat global. Tujuan utamanya adalah memahami bagaimana negara dan aktor lainnya saling berhubungan, berkoordinasi, atau bahkan berkonflik dalam berbagai aspek seperti politik dan ekonomi. Nah, untuk tujuan dari hubungan internasional itu sendiri adalah untuk menciptakan perdamaian, stabilitas, dan juga kesejahteraan di dunia melalui kerjasama antar negara dan berbagai aktor global. Hal ini mencakup penyelesaian konflik, penguatan ekonomi global, mendorong hak asasi manusia, dan juga penanggulangan masalah bersama seperti perubahan iklim dan juga terorisme. Nah, lalu di sini ada manfaat-manfaat hubungan internasional yang dimana pertama ada keamanan dan juga perdamaian. Di mana menjalin hubungan diplomatik itu membantu negara menjaga stabilitas politik dan juga mencegah konflik melalui kerjasama dan dialog. Aliansi pertahanan dan kerjasama militer juga meningkatkan keamanan nasional. Yang kedua adalah ekonomi dan perdagangan. Dengan membuka akses ke pasar internasional untuk ekspor dan juga impor, lalu juga menarik investasi asing dan memperluas peluang kerja di dalam negeri, dan juga transfer teknologi dan peningkatan efisiensi produk melalui kerjasama ekonomi. Dan yang terakhir adalah pendidikan dan ilmu pengetahuan, di mana dilakukannya pertukaran pelajar, dosen dan juga peneliti mendorong perkembangan ilmu dan pengetahuan, akses ke berbagai beasiswa, penelitian bersama dan juga publikasi internasional. Kemudian ada aspek dalam hubungan internasional. Pertama ada politik internasional. Kenapa aspek politik ini penting? Karena merupakan adalah aspek utama dalam hubungan antar negara karena mengatur kerjasama dan juga diplomasi antar negara serta kepentingan nasional masing-masing negara. Politik internasional itu menentukan arah kebijakan luar negeri dan juga membentuk aliansi antar negara seperti PBB dan juga ASEAN. Kemudian ada keamanan internasional, di mana keamanan internasional itu menjadi dasar hubungan internasional karena stabilitas ekonomi itu global itu diperlukan agar negara-negara dapat bekerja sama secara damai dan isu-isu seperti terorisme, lalu konflik bersenjata dan juga proliferasi senjata nuklir itu dapat diperhatikan secara bersama dan menjaga perdamaian dunia. Kemudian ada lingkungan hidup global. Lingkungan hidup global itu merupakan tantangan bersama yang membutuhkan kerjasama internasional. Masalahnya itu seperti masalah iklim dan juga masalah tentang krisis air yang mendorong pembentukan kesepakatan global seperti Paris Agreement dan juga konferensi iklim dunia. Kemudian ada teori dalam hubungan internasional. Teori dalam hubungan internasional itu mencakup berbagai pendekatan untuk memahami interaksi antar negara dan juga aktor global lainnya. Beberapa teori utama yang sering digunakan adalah itu realisme. Nah, yang menekankan kekuatan dan kepentingan negara sebagai faktor utama dalam hubungan internasional seperti liberalisme yang berfokus pada pentingnya institusi internasional, perdagangan, dan juga demokrasi dalam mempromosikan perdamaian dunia. Selanjutnya ada peran organisasi internasional, yaitu organisasi internasional memainkan peran penting dalam menjaga perdamaian, mediasi konflik, dan membina kerjasama antar negara. Diplomasi dan penyelesaian perselisihan merupakan perhatian utama organisasi, sementara permasalahan kesehatan global seperti pandemi ditangani oleh Organisasi Kesehatan Dunia dan berperan penting dalam memperkuat stabilitas ekonomi dan pembangunan di tingkat regional. Organisasi internasional memfasilitasi kolaborasi negara-negara untuk mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim dengan menjadi platform diskusi dan pengambilan keputusan. Selanjutnya ada bentuk-bentuk hubungan internasional. Bentuk-bentuk hubungan internasional ada 3, yaitu regional, bilateral, dan multilateral. Untuk regional ada hubungan antara negara-negara yang berada dalam satu wilayah atau kawasan geografis tertentu seperti Asia, Eropa, bahkan Amerika Tenggara. Selanjutnya ada bilateral adalah hubungan antara negara saja, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya maupun pertahanan.
Jadi cuma antara satu negara dengan negara lainnya. Dan terakhir ada multilateral, adalah hubungan yang melibatkan lebih dari dua negara, biasanya dalam kerangka organisasi internasional dan kesepakatan global. Kemudian ada tantangan dalam hubungan internasional yang mencakup berbagai aspek yang kompleks dan terus berkembang seperti konflik bersenjata, perubahan iklim, dan ketimpangan ekonomi global. Konflik bersenjata antara negara atau kelompok dalam negara seringkali mempengaruhi stabilitas regional. Adanya ketimpangan ekonomi dalam internasional merupakan permasalahan yang signifikan, di mana negara-negara maju memiliki lebih banyak akses terhadap sumber daya dibandingkan negara-negara berkembang. Nah, kemudian ada bentuk hubungan internasional. Nah, pertama ada hubungan regional Indonesia. Itu adalah salah satunya adalah ASEAN. Latar belakang terdirinya ASEAN itu didirikan pada 8 Agustus tahun 1967 oleh 5 negara termasuk Indonesia. Nah, tujuannya itu untuk menciptakan kerjasama dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Apa saja peran Indonesia dalam ASEAN ini? Pertama, sebagai pendiri dan pemimpin organisasi ASEAN, di Indonesia yang sering menjadi motor penggerak inisiatif ASEAN sendiri, seperti pembentukan ASEAN Political Security Community, dan Indonesia juga memiliki peran sebagai mediator konflik. Contohnya seperti Indonesia memediasi konflik di Kamboja pada tahun 1980 dan antara Thailand Kamboja 2011, serta berperan dalam isu Myanmar. Bagi manfaat bagi Indonesia dalam masuk organisasi ASEAN ini dalam hubungan regional. Pertama, ada manfaat bagi ekonomi, itu adalah mendapatkan akses pasar bebas melalui ASEAN atau bisa disebut dengan NAFTA atau ASEAN Free Trade Area. Kemudian ada keamanan, itu adalah menjaga stabilitas kawasan melalui ASEAN Regional Forum atau bisa disebut ARF. Kemudian ada dalam bidang sosial budaya, manfaatnya itu adalah promosi pertukaran budaya dan pendidikan antara negara ASEAN. Selanjutnya ada hubungan bilateral antara Indonesia dan juga Singapura. Jadi hubungan antara Indonesia dan juga Singapura sudah terjalin sejak zaman koloni, terutama di jalur perdagangan. Pada abad ke-19, Batavia ataupun Jakarta dan juga Singapura pada saat itu merupakan salah satu pusat perdagangan penting di Asia Tenggara. Sumber daya alam dari Nusantara seperti rempah-rempah, kemudian ikan teh, kopi dan juga lainnya diekspor melalui pelabuhan Batavia. Dan pada saat itu Singapura sedang berada di bawah jajahannya Inggris dan juga Belanda. Kemudian pada tanggal 9 Agustus 1965, Singapura merdeka dari Malaysia dan saat proses stabilitas politik, Indonesia secara resmi mengakui kemerdekaan Singapura dan melakukan hubungan diplomatik. Hal ini menandai awal hubungannya bilateral antara Indonesia dan juga Singapura. Kemudian di bawah pemerintahan Orde Baru, yaitu dari tahun 1997 sampai 1998, kerjasama antara Indonesia dan Singapura bersifat pragmatis atau kerjasama yang saling menguntungkan dan juga berorientasi pada stabilitas dan pembangunan ekonomi. Singapura banyak melakukan investasi besar di Indonesia, terutama dalam industri dan juga kawasan ekonomi terutama di daerah Batam. Selain itu, kerjasama antara Indonesia dan Singapura semakin berkembang akibat adanya ASEAN yang pada saat itu baru terbentuk. Kemudian pasca reformasi, kerjasama antara Indonesia dan Singapura tidak hanya di dalam perdagangan, tapi juga semakin luas, seperti di investasi, pendidikan, maritim, teknologi, keamanan, dan juga lain-lainnya. Selain itu, kerjasama di antara Indonesia dan Singapura semakin meningkat karena adanya perjanjian bilateral, termasuk dalam ekonomi digital dan juga keamanan pelayanan perbatasan. Selanjutnya ada dinamika kerja antara Indonesia dan Singapura. Yang pertama ada bidang ekonomi dan juga perdagangan, di mana hubungan antara Indonesia dan Singapura dalam bidang ekonomi dan perdagangan sangat penting karena Singapura merupakan salah satu negara yang
memiliki mitra dagang terbesar di Indonesia. Singapura banyak melakukan investasi termasuk dalam sektor pariwisata, teknologi, dan juga energi. Selain itu, Indonesia juga memiliki peran penting di Singapura seperti menyediakan sumber daya alam dan juga pasar yang luas. Kemudian ada bidang keamanan dan pertahanan, di mana hubungan kerja antara Indonesia dan Singapura dalam bidang keamanan dan pertahanan ini cukup signifikan, terutama dalam menghadapi isu-isu terorisme, perdagangan manusia, dan juga keamanan pelayaran dan juga maritim di pembatasan. Kemudian kedua negara ini aktif dalam operasi keamanan regional seperti ASEAN dan juga APEC. Singapura juga terlibat dalam pelatihan militer bersama dengan Indonesia. Kemudian ada bidang politik dan diplomasi, di mana hubungan kerjasama politik dan diplomasi antara Indonesia dan juga Singapura berjalan stabil dan juga saling menguntungkan karena kedekatan geografis dan juga kepentingan bersama mereka di dalam kawasan Asia Tenggara. Kedua negara juga aktif dalam organisasi seperti ASEAN dan saling bekerjasama untuk menjaga kedudukan Asia Tenggara di tengah-tengah dinamika global. Kemudian ada bidang sosial dan budaya, di mana kedua negara saling bertukar budaya yang kuat dalam bidang seni, pendidikan, dan juga kegiatan sosial. Selain itu, banyak juga dari masyarakat Indonesia yang tinggal dan bekerja di Singapura, dan juga Singapura merupakan salah satu negara yang diminati oleh pelajar Indonesia untuk melanjutkan studinya. Kemudian ada manfaat yang didapatkan Indonesia. Yang pertama ada peningkatan perdagangan dan juga investasi. Singapura merupakan salah satu negara yang memiliki mitra dagang terbesar di Indonesia. Kemudian Singapura banyak melakukan investasi besar, terutama dalam teknologi dan juga energi, serta juga perdagangan barang dan jasa. Hal ini membuat Indonesia mendapatkan manfaat dalam pertumbuhan ekonomi dan juga tersedianya lapangan pekerjaan. Kemudian ada transfer teknologi dan keahlian, di mana Singapura ini dikenal sebagai negara yang maju teknologinya, manajemen, dan juga inovasinya. Hal ini memberikan Indonesia untuk mendapatkan kesempatan transfer teknologi dan keahlian dari Singapura, sehingga sumber daya manusia dan juga teknologi yang dimiliki Indonesia bisa semakin berkembang. Kemudian ada pelatihan dan pendidikan, di mana Singapura merupakan salah satu pusat pendidikan di Asia, sehingga dengan adanya kerjasama ini, kualitas pendidikan dan juga para pekerja di Indonesia dapat lebih berkembang. Selanjutnya, manfaat yang didapatkan Singapura, yang pertama ada pasar ekspor yang luas, di mana Indonesia ini memiliki jumlah penduduk yang luas, sehingga dengan adanya ini dimanfaatkan Singapura karena barang-barang Singapura kayak teknologi, mesin, ataupun barang konsumsi Singapura memiliki permintaan besar di Indonesia. Hal ini memberikan keuntungan bagi perusahaan-perusahaan di Singapura dan juga meningkatkan ekspor. Kemudian ada akses ke sumber daya alam, di mana Indonesia ini terkenal karena beraneka ragamnya sumber daya alam, sehingga Singapura memanfaatkan kesempatan ini untuk mengimpor barang-barang yang dibutuhkan oleh industrinya. Kemudian yang terakhir ada investasi dan pengembangan bisnis, di mana Singapura mendapatkan banyak manfaat dengan melakukan investasi, karena Singapura banyak membuka perusahaan ataupun bisnis di Indonesia dan juga memperluas jaringan penjualannya hingga ke Asia Tenggara. Selanjutnya ada hubungan internasional multilateral. Untuk contoh multilateral, kami mengambil ILO, International Labour Organization, adalah sebuah badan khusus United Nations atau UN yang bertanggung jawab untuk menetapkan dan mengawasi standar-standar ketenaga kerjaan internasional. ILO didirikan pada tahun 1919 sebagai bagian dari perjanjian Versailles yang mengakhiri Perang Dunia Pertama dan menjadi bagian dari sistem PBB pada tahun 1946. Tujuan dari ILO adalah mempromosikan keadilan sosial dan hak-hak buruh yang diakui secara internasional, meningkatkan kondisi kerja dan kesempatan kerja yang layak bagi semua orang, menghapuskan kerja paksa, pekerja anak, diskriminasi dalam pekerjaan, dan meningkatkan perlindungan sosial. Nah, jadi dari kesimpulan presentasi kami dari hari ini, yaitu adalah di akhir pembahasan hubungan internasional yang garis bawahi pentingnya kerjasama antar negara dalam menciptakan dunia yang damai, stabil, dan juga sejahtera. Negara-negara dapat menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dengan menggunakan diplomasi dan juga lembaga internasional untuk mengatasi tantangan global seperti konflik, perubahan iklim, dan juga kesenjangan ekonomi.
Mengembangkan solidaritas global untuk masa depan yang lebih baik bagi seluruh umat manusia tidak hanya berpusat pada hubungan internasional, namun juga mencakup politik dan juga ekonomi. Sekian presentasi dari kami dan sekarang kami akan melanjutkan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kelompok. Sebelum menutup, kami akan menjawab beberapa pertanyaan dari kelompok 3. Kami diberikan 2 pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama, itu apa pengaruh hubungan internasional terhadap kondisi politik suatu negara? Nah, hubungannya itu hubungan internasional mempengaruhi kondisi politik suatu negara melalui berbagai cara, termasuk kebijakan luar negeri, diplomasi, perjanjian internasional, dan pengaruh dari aktor internasional lainnya. Contoh elaborasinya, kebijakan luar negeri. Negara-negara menggunakan hubungan internasional untuk mengimplementasikan kebijakan luar negerinya yang mencakup tujuan dan kepentingan nasional. Kedua, ada diplomasi. Diplomasi adalah alat utama dalam hubungan internasional, digunakan untuk menegosiasi penyelesaian sengketa dan membangun hubungan dengan negara lain. Dan ketiga, terakhir ada perjanjian internasional. Perjanjian internasional seperti mengatur perdagangan, lingkungan, atau hak asasi manusia dapat mempengaruhi peraturan dan kebijakan politik dalam negeri. Nah, kemudian ada pertanyaan kedua, apakah sebuah negara bisa berjalan tanpa adanya HI? Secara realistis, negara itu nggak bisa berjalan tanpa adanya HI. Karena hubungan internasional antar negara itu penting untuk mencapai stabilitas dan juga kemajuan dan kesejahteraan bersama dalam hubungan internasional. Apa aja yang menjadi isu dalam kejadian ini? Jadi sebuah negara tuh butuh kerjasama ekonomi. Nah, kerjasama ekonomi itu nggak bisa tanpa adanya hubungan global, karena negara akan sulit untuk mencari sumber daya alam yang dibutuhkan dalam negara tersebut. Contohnya, negara Indonesia tidak mempunyai barang seperti baterai, sehingga dia harus impor dari luar negeri ke Indonesia. Tanpa adanya hubungan internasional itu tidak akan terjadi. Hubungan internasional ekonomi juga dapat membantu menyejahterakan rakyat negara sendiri. Kemudian ketergantungan global. Dunia saat ini itu sedang berhubungan dengan adanya globalisasi, baik dalam hal ekonomi, lalu hal kemanusiaan, dan juga hal lingkungan. Contohnya seperti masalah perubahan iklim dan pandemi itu harus diselesaikan secara hubungan internasional karena menyangkut dengan globalisasi. Kemudian isolisasi itu merugikan negara sendiri. Seperti Korea Utara, dia itu menjadi ketinggalan ekonomi, lalu ketinggalan tentang hal teknologi dan juga pendidikan. Sekian presentasi kami. Terima kasih.